Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa dari program studi analisis kimia Sekolah Vokasi IPB. Kami merupakan kelompok kelima dari kelas praktikum AP2. Pada pertemuan kali ini kami akan memaparkan materi kami yang bertemakan vitamin. Judul materi yang akan kami paparkan pada pertemuan kali ini yaitu pengaruh suhu dan waktu blending dengan mikrogelombang terhadap asam L-askorbat atau LAA dalam bahan pangan. Selanjutnya ada anggota kami. Yang pertama ada Cindy Meldian. Halo, saya Cindy Meldian. Lalu yang kedua ada saya sendiri, yaitu Latifah Rizky Aulia Putri. Yang ketiga ada Cut Mutia Zulfa Salsabila. Halo, saya Cut Mutia. Dan yang terakhir ada Duyanti. Halo, saya Duyanti. Nah, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh anggota dari kelompok kami. Oke, untuk sifat vitamin C yang pertama adalah sangat polar. Jadi vitamin C ini memiliki gugus OH sehingga dapat larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut nonpolar. Kemudian yang kedua adalah merupakan metabolit sekunder. Jadi vitamin C ini tidak dapat disintesis oleh tubuh dan terdapat dalam buah-buahan dan sayuran. Nah, vitamin C pada tumbuhan ini terbentuk dari sukrosa yang dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa dari suatu monosakarida. Nah, kemudian glukosa dan fruktosa ini selanjutnya akan masuk ke dalam jalur biosintesis vitamin C melalui jalur asam D-glukuronat dan L-gluconat. Yang ketiga adalah berfungsi sebagai antioksidan. Jadi vitamin C sebagai antioksidan ini dapat menyumbangkan elektronnya sehingga dapat berikatan dengan radikal bebas. Jadi radikal bebas ini berhenti mencuri pasangan elektronnya dari tubuh kita. Kemudian yang keempat adalah bersifat asam. Vitamin C ini memiliki pKa sebesar 4,04 dan pKa 2 sebesar 11,4. Yang kelima adalah tidak stabil. Jadi asam L-askorbat ini sangat mudah teroksidasi menjadi L-dehidroasam askorbat. Kemudian si asam L-dehidroaskorbat ini sangat labil dan dapat mengalami perubahan menjadi L-diketoglutarat. Asam L-diketoglutarat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur asam L-askorbat, asam L-dehidroaskorbat beserta isomernya. Jadi pada gambar satu ini terdapat struktur asam L-askorbat yang dapat dilihat di sebelah kiri, lalu ada struktur asam L-dehidroaskorbat atau DHAA yang terletak di sebelah kanan. Dapat dilihat bahwa perbedaan dari kedua struktur ini adalah pada ikatan rangkapnya. Pada asam L-askorbat yang di sebelah kiri hanya terdapat satu ikatan rangkap O, sedangkan pada struktur asam L-dehidroaskorbat yang di sebelah kanan terdapat 3 ikatan rangkap oksigen. Selanjutnya ada struktur dari isomer asam L-askorbat atau LAA dan struktur isomer dari asam L-dehidroaskorbat atau DHAA. Pada gambar 2 yang di sebelah kiri merupakan asam L-isoaskorbat dan yang di sebelah kanan merupakan asam L-isodehidroaskorbat. Pada gambar 3 di sebelah kiri yaitu pencerminan dari asam L-askorbat yaitu asam D-askorbat, sedangkan yang di sebelah kanannya itu pencerminan dari DHAA yaitu asam D-dehidroaskorbat. Keempat senyawa ini berbeda dengan asam L-askorbat dan asam L-dehidroaskorbat atau LAA dan DHAA karena keempat senyawa ini tidak memiliki fungsi atau tidak memiliki aktivitas sebagai vitamin, sedangkan LAA dan DHAA memiliki aktivitas sebagai vitamin. Namun asam L-isoaskorbat dan asam D-askorbat ini memiliki sifat kimia yang mirip dengan LAA atau asam L-askorbat.
asam L-isoaskorbat ini biasanya digunakan sebagai inhibitor dalam proses pencoklatan atau browning dalam, asam L-isoaskorbat ini biasanya digunakan sebagai inhibitor dalam proses pencoklatan secara enzimatik pada buah. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Tinggi tadi, bahwa asam askorbat ini bersifat tidak stabil. Asam askorbat ini mudah teroksidasi. Jadi ada penyebab-penyebab yang jadi ada faktor-faktor yang dapat menyebabkan degradasi asam askorbat. Yang pertama ini ada suhu, yang kedua ada oksigen atau keberadaan oksigen, yang ketiga ada ion logam seperti Cu2+ dan Fe3+, dan yang keempat adalah enzim. Suhu dan oksigen merupakan suatu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Dan juga suhu dan keberadaan oksigen ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pH, panas, cahaya, dan aktivitas air. Lalu ion logam serta enzim ini berfungsi sebagai katalis dalam oksidasi asam askorbat. Enzim-enzim yang biasanya enzim yang biasanya menjadi penyebab degradasi asam askorbat yaitu enzim dengan jenis oksidase, yaitu enzim asam askorbat oksidase. Lalu ada reaksi oksidasi asam askorbat. Pertama itu asam L-askorbat dapat melepaskan asam L-askorbat ini dapat melepaskan satu elektron membentuk asam semidehidroaskorbat yang bersifat radikal. Namun asam L-askorbat ini juga dapat langsung melepaskan jadi asam L-askorbat ini selain bisa melepaskan satu elektron, tetapi dia juga bisa melepaskan langsung 2 elektron menjadi asam L-dehidroaskorbat yang memiliki aktivitas sama seperti asam L-askorbat. Akan tetapi asam L-dehidroaskorbat ini bersifat tidak stabil. Reaksi pengubahan asam L-askorbat menjadi asam L-dehidroaskorbat bereaksi secara reversibel atau dapat kembali lagi. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa asam L-dehidroaskorbat atau DHAA ini bersifat sangat tidak stabil, sehingga asam L-dehidroaskorbat ini sangat mudah terhidrolisis pada pH alkali, yaitu pH di atas 5,5 menjadi asam 2,3 diketogulonat, yang mana asam 2,3 diketogulonat ini tidak memiliki aktivitas sebagai vitamin. Hal inilah yang mempengaruhi bahwa jumlah DHA ini biasanya lebih kecil atau lebih sedikit dibandingkan jumlah LAA atau asam L-askorbat dalam suatu bahan pangan. Selanjutnya, balancing perlakuan panas ringan merupakan langkah penting dalam pemrosesan buah dan sayuran. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk menonaktifkan enzim yang berpotensi merusak atau mendegradasi vitamin C ini. Seperti contohnya enzim asam askorbat oksidase. Selain itu, dapat juga mengurangi beban mikroba dan mengurangi gas interstisial sebelum diproses lebih lanjut. Nah, inaktivasi enzim ini sering memiliki efek menguntungkan pada stabilitas banyak vitamin selama penyimpanan makanan selanjutnya. Nah, ini adalah ketiga metode balancing. Yang pertama adalah metode balancing air panas. Jadi, bahan berkontak langsung dengan air panas pada suhu sekitar 75-100 derajat Celcius. Yang kedua adalah balancing menggunakan uap. Jadi, tekanan uap yang digunakan itu adalah pada tekanan atmosfer atau pada tekanan yang lebih rendah. Nah, kemudian yang ketiga adalah metode balancing dengan mikrogelombang. Cara ini dilakukan dengan menaruh bahan dan didiamkan dalam mikrogelombang.
Nah, ketiga metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti kadar air pada blensing air panas ini relatif lebih tinggi karena bahan itu berkontak langsung dengan air panas. Nah, dengan tingginya kadar air ini, maka volume setiap bahan itu akan lebih besar, sehingga kerapatan atau densitasnya ini akan relatif lebih rendah daripada blensing uap dan blensing mikrogelombang. Selain itu, blensing menggunakan air panas ini dapat kehilangan komponen yang bersifat larut airnya lebih banyak dibanding dengan blensing uap dan blensing mikrogelombang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang paling bagus di antara ketiga ini adalah metode blensing mikrogelombang. Karena kadar airnya rendah, densitasnya tinggi, namun relatif mahal dibanding dua metode tersebut. Selanjutnya ada metode LTLT atau HTST, di mana metode ini yang digunakan dalam percobaan yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Yang pertama itu ada LTLT yang memiliki kepanjangan dari low temperature long time. Metode ini dilakukan dengan pemanasan menggunakan suhu yang rendah sekitar 63 sampai 65 derajat Celcius, dan biasanya suatu bahan pangan dipertahankan pada suhu tersebut selama kurang lebih 30 menit. Lalu yang kedua adalah HTST. HTST ini memiliki kepanjangan High Temperature Short Time. Metode ini dilakukan dengan pemanasan suatu bahan pangan menggunakan suhu tinggi dalam waktu yang singkat. Suhu yang digunakan itu biasanya sekitar 73 sampai 75 derajat Celcius, akan tetapi dapat juga dilakukan dengan suhu yang lebih tinggi. Sedangkan waktu yang digunakan dalam metode HTST ini cukup singkat, bahkan sangat singkat, yaitu sekitar 15 sampai 16 detik. Nah, biasanya metode LTLT dan HTST ini digunakan sebagai metode untuk mensterilisasi bahan pangan, atau contohnya adalah pasteurisasi susu, pasteurisasi susu yang dilakukan di bawah suhu 100 derajat Celcius. Sampel yang digunakan pada percobaan ini adalah mangga, di mana sampel akan diberi dua perlakuan blensing yang berbeda, yaitu dengan metode HTST dan LTLT menggunakan mikrogelombang. Namun, suhu dan waktu yang digunakan pada percobaan ini sedikit berbeda dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode HTST dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius selama 5 menit, dan 70 derajat Celcius selama 12 menit untuk metode LTLT. Kuantifikasi kadar LAA dan DHAA pada sampel setelah melalui proses blensing yang berbeda dapat dilihat dengan menggunakan metode HPLC pada panjang gelombang 245 nanometer dengan fase gerak asam metafosforat pH 2,2 dan fase diam kolom C18. Konsentrasi sampel ditentukan menggunakan kurva kalibrasi standar untuk masing-masing senyawa, dan kadar LAA dan DHAA dapat ditentukan sebagai miligram per 1 gram dari bobot kering sampel. Selanjutnya, total vitamin C setelah melalui proses blensing dengan metode HTST dan LTLT dapat dilihat pada grafik berikut. Blensing mikrogelombang dapat dikategorikan sebagai blensing proses kering, karena peran air tidak diperlukan dalam menaikkan suhu produk ataupun inaktivasi enzim. Selama blensing menggunakan mikrogelombang, daya yang digunakan cenderung konstan pada 100 watt sampai sampel mencapai target temperaturnya, yaitu 70 derajat Celcius dan 90 derajat Celcius untuk masing-masing metode. Dalam kasus blensing bahan pangan menggunakan mikrogelombang, persebaran panas dalam matriks lebih memperlihatkan fenomena yang kompleks di mana dapat mempengaruhi frekuensi dari elektromagnetik. Perlakuan rongga dimensi, posisi sampel dalam rongga atau cetakan, bentuk, ukuran, komposisi, dan sifat dari bahan pangan itu sendiri. Seperti yang dapat dilihat pada grafik, terjadi penurunan kadar untuk setiap perlakuan blensing, baik untuk kadar LAA maupun DHAA. Selanjutnya, faktor penting yang akan dievaluasi yaitu efek langsung dari masing-masing proses degradasi vitamin C yang terjadi selama perlakuan blensing.
Pada tabel ini terlihat bahwa kandungan total vitamin C digambarkan dalam fraksinya sebagai LAA dan DHAA. Pada metode LT-LT diperoleh kadar LAA yang lebih tinggi dengan penurunan kadar DHAA yang lebih rendah dibandingkan dengan metode HTST. Walaupun pada metode LT-LT diperoleh sisa kadar LAA lebih banyak dan kadar DHAA yang lebih sedikit, di mana hal ini sesuai dengan hasil yang diharapkan, namun sisa total vitamin C memperlihatkan bahwa balancing metode HTST memberikan hasil yang sedikit lebih tinggi. Total sisa vitamin C yang diperoleh untuk metode HTST yaitu sebesar 91,5% dengan faktor koreksi 4,4%. Sedangkan untuk metode LT-LT yaitu sebesar 90,3% dengan faktor koreksi 4,1%. Total sisa vitamin C yang lebih tinggi pada metode HTST ini dikarenakan proses pemanasan yang lebih lama pada temperatur yang lebih rendah, yakni pada metode LT-LT memungkinkan adanya penurunan kadar asam askorbat. Selain itu, aktivitas sisa AAO pada metode LT-LT memberikan persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan HTST. Inaktivasi AAO merupakan indikator penting karena hubungannya dengan oksidasi vitamin C pada buah selama masa penyimpanan atau proses balancing. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Duyanti. Pengaruh suhu terhadap degradasi asam askorbat oksidase dan asam L-askorbat. Suhu tinggi mempercepat terjadinya reaksi oksidasi asam L-askorbat menjadi asam L-dehidroaskorbat, diikuti proses hidrolisis dan polimerisasi lebih lanjut. Terlepas dari mekanisme degradasinya, pembukaan cincin lakton akan merusak aktivitas vitamin C secara permanen atau irreversible. Banyak reaksi yang terlibat dalam fase suhu degradasi asam askorbat penting, karena dapat memproduksi senyawa perisa atau prekursor dan partisipasi dalam non-enzimatik browning. Asam askorbat oksidase sensitif terhadap pemanasan. Ketika suhu terlalu tinggi, enzim akan mengalami denaturasi, yaitu terganggunya bagian aktif enzim sehingga kecepatan reaksinya pun akan menurun. Struktur tersier enzim yang terdiri dari ikatan hidrofobik, jika menyerap energi tinggi akan terjadi pemutusan yang mengakibatkan terjadinya pembukaan struktur tersier sehingga konformasi enzim berubah dan menyebabkan aktivitasnya menurun. Penurunan aktivitas enzim terjadi setelah suhu di atas suhu optimum. Hal ini dikarenakan ketika suhu di atas suhu optimum, protein dapat terdenaturasi. Selain itu, struktur yang paling tinggi. Selain itu, substrat juga akan mengalami perubahan konformasi sehingga dalam memasuki sisi aktif enzim tidak seleluasa pada suhu optimumnya, yang menyebabkan aktivitas enzim berkurang. Suhu optimum untuk asam askorbat oksidase yaitu 37 derajat Celcius. Terdapat dua gambar yang menyajikan inaktivasi asam askorbat oksidase dan degradasi asam L-askorbat. Pada suhu 80 derajat Celcius, dengan lama waktu pemanasan 2 menit, telah terjadi inaktivasi enzim asam askorbat oksidase. Lalu pada gambar sebelahnya ditunjukkan pada suhu 90 derajat Celcius, di atas suhu 90 derajat Celcius dengan lama waktu pemanasan 3 menit, terjadi degradasi asam askorbat oksidase. Degradasi asam askorbat oksidase terjadi pada suhu tinggi dikarenakan inaktivasi enzim askorbat oksidase yang semakin besar, sehingga laju reaksi akan berkurang karena enzim askorbat oksidase ini akan menurunkan energi aktivasi, sehingga asam askorbat akan mempercepat laju asam askorbat menjadi asam dehidroaskorbat. Namun suhu akan mempengaruhi oksidasi dari asam askorbat. Selanjutnya, terdapat gambar yang menyajikan persentase sisa aktivitas asam askorbat oksidase. Berdasarkan LT-LT dan HTST, keduanya memiliki penurunan yang cukup tajam sehingga diperoleh sisa aktivitas asam askorbat oksidase di bawah 50%. Seharusnya, jika suhu semakin tinggi, maka aktivitas asam askorbat oksidase semakin rendah. Namun, pada HTST dan LT-LT memiliki dua perlakuan yang berbeda, tetapi kedua suhu yang digunakan sama-sama di atas suhu optimumnya. Juga terdapat
perbedaan variabel waktu, sehingga pada hasil yang diperoleh HTST memiliki kadar yang lebih tinggi daripada LT-LT untuk sisa aktivitas asam askorbat oksidasi. Dalam slide tersebut ditampilkan persamaan reaksi, juga grafik yang menunjukkan logaritma natural laju konstanta reaksi terhadap 1/RT. Laju konstanta reaksi dengan suhu berbanding lurus. Menurut Arrhenius, fenomena ini menunjukkan bahwa konstanta kecepatan reaksi berbanding lurus dengan suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka kecepatan reaksinya akan semakin besar. Dapat dilihat dengan persamaan tersebut bahwa K merupakan konstanta laju reaksi, K0 merupakan konstanta frekuensi tumbukan, E besar merupakan energi aktivasi, R merupakan konstanta gas, dan T merupakan suhu mutlak. Kesimpulan, penggunaan mikrogelombang terhadap sampel yang diberi perlakuan balancing dengan dua variasi metode perlakuan yaitu HTST dan LT-LT menunjukkan bahwa perlakuan LT-LT lebih baik dikarenakan tujuan utama itu meningkatkan inaktivasi asam askorbat oksidase dan mempertahankan kadar asam L-askorbat. Inaktivasi asam askorbat oksidase dapat menghambat terjadinya oksidasi asam L-askorbat menjadi asam L-dehidroaskorbat. Berdasarkan grafik, data, dan kadar yang diperoleh, bahwa LT-LT memberikan hasil kadar AAO yang lebih rendah dibanding HTST dengan kadar asam L-askorbat yang lebih tinggi dan kadar DHA yang lebih rendah. Berikut adalah daftar dari buku dan jurnal yang kami gunakan sebagai referensi. Selanjutnya, ternyata video kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.